Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfansyah Nasution. Saya merupakan lulusan S1 Informatika dan di Telkom University, dan saya merupakan angkatan 2018. Jadi sekilas untuk menceritakan topik TA saya. Jadi topik TA saya, kakak TA saya itu adalah Data Science, dan judul saya adalah prediksi suhu udara um, menggunakan metode ARIMA, LSTM, dan Provert, studi kasus di Jakarta, Indonesia. Jadi intinya adalah memprediksi suhu udara menggunakan ketiga metode tersebut ya teman-teman. Nah, di sana itu saya dan pada saya tahap akhir dari tugas akhir saya itu adalah mengajukan aplikasi dari tugas akhir saya sebagai hak kekayaan intelektual ya, dan alhamdulillah berhasil, dan itu merupakan jalur saya lulus sebagai lulusan dari S1 Informatika Telkom University. Nah, oke, jadi berbicara tentang tugas akhir, pastinya dong ada kendala-kendala yang saya hadapin sewaktu saya mengerjakan tugas akhir gitu. Ada contohnya, semisal mengumpulkan niat, atau semisal kita stuck, dan juga kendala menulis proposal misalnya. Terus ada kendala, banyak deh, ada juga kendala untuk mengurus SKTA, itu bagian dari tugas akhir juga ya gitu. Nah, pokoknya selama saya tugas akhir banyak deh tekanan dari manapun yang datang kepada saya sewaktu mengerjakan tugas akhir, dan alhamdulillah saya bisa mengatasi itu semua, dan sekarang saya sudah lulus ya. Nah, jadi bagaimana sih cara menghandle kendala-kendala tersebut? Oke, menurut saya pribadi, kendala yang paling susah untuk dilawan adalah mengumpulkan niat gitu. Nah, mengumpulkan niat ini adalah kendala adalah obstacle nomor satu lah kalau menurut saya, karena semua yang kalian kerjakan itu awalnya adalah niat gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Jadi sebenarnya waktu saya dulu sih, saya ceritain sedikit ya teman-teman. Waktu saya dulu motivasi saya itu mengerjakan tugas akhir adalah, waduh, gimana nih supaya saya tidak menyusahin orang tua lagi kayak gitu kan. Bagaimana sih caranya supaya saya cepat lulus nih dari kuliah. Nah, itu adalah alasan utama saya sih. Saya selalu mengingat kinerja orang tua saya di kampung halaman. Bagi yang merantau ya ke Bandung, itu memang memang motivasi terkuat saya gitu untuk dapat menimbulkan niat untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, saran saya teman-teman, coba coba untuk direnungin lagi gitu, gimana sih orang tua kalian udah bekerja semaksimal mungkin untuk dapat membiayai kalian kayak gitu. Nah, makanya itu mungkin salah satu jalan gitu untuk dapat mengumpulkan niat tadi. Oke, terus ada juga nih banyak teman-teman saya yang merasakan, waduh, gimana ya saya mulai startnya kayak gitu, mulai start untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, misal nih di bab satu dia nggak ngerti nih mau mulai dari mana. Nah, itu tuh sebenarnya banyak ya jalannya supaya kalian dapat dapat memulai lah gitu, karena bab 1 itu kan pondasi dari seluruh bab ya. Contoh misal bab 1 salah, pasti bab 2 dan bab 3 kalian juga bakalan direvisi kayak gitu nantinya jika dosen pembimbing kalian tidak menyetujui kayak gitu. Nah,
Sebenarnya itulah uh, apa ya gunanya kalau kalian mengerjakan tugas akhir, rajin bertanya kayak gitu. Rajin bertanya kemana? Pastinya ke dosen pembimbing. Itu adalah dosen apa sih? Dosen kalian yang paling bisa lah kalian untuk tanyain, karena pastinya kalian sudah berdiskusi di awal pertemuan gitu ya. Di awal pertemuan terkait tentang tugas akhir kalian seperti itu. Nah, kedua, kalian juga bisa bertanya ke teman-teman kalian misalnya, atau ke kakak tingkat kalian kayak gitu. Banyak cara untuk dapat apa ya, untuk dapat mengatasi masalah mau kapan nih mulainya kayak gitu. Nah, juga kalau misalnya di masalah codingan seperti itu. Nah, dulu saya hanya dikasih paper kayak gitu sama dosen pembimbing saya untuk dapat dilihat sebagai referensi. Nah, tapi untuk dapetin codingan itu adalah apa ya? Bukan bilang kendala sih, tapi challenge sih bagi saya untuk dapetin codingan atau untuk mengerjakan codingan agar tugas akhir saya itu selesai seperti itu. Nah, caranya itu saya teman bertanya kedua saya selain dosen pembimbing saya itu adalah Google sih, karena memang di Google ini lengkap ya, karena banyak teman-teman peneliti sebelumnya yang memang sudah melakukan prediksi. Di kasus saya melakukan prediksi terhadap apapun itu menggunakan metode yang saya gunakan seperti itu. Nah, pastinya juga teman-teman semua terkait tugas akhirnya juga ini ya, juga banyak informasi ataupun referensi yang terdapat di internet seperti itu. Nah, jadi mahasiswa itu memang apa ya, memang tugasnya itu jangan hanya bergantung kepada dosen, tapi kalian harus apa ya, harus rajin gitu buat nyari referensi sendiri kayak gitu, karena kalau bukan dari kalian sendiri ya susah gitu akhir-akhirnya. Nah, oke. Selain itu tadi saya ada bahas tentang motivasi ya. Contoh motivasi saya mengerjakan tugas saya adalah orang tua saya kayak gitu. Nah, tapi ada satu kendala nih ketika kita udah mulai, terus tiba-tiba ada nih satu line di codingan itu kita stuck kayak gitu. Nah, gimana sih kira-kira cara ngatasinnya? Kalau saya dulu ya, pengalaman saya itu mengerjakan tugas akhir, dulu tuh saya mencoba untuk healing ya, atau refreshing gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, waktu saya healing, ya saya merasa harus untuk melepaskan apa ya, pemikiran saya dari tugas akhir, karena memang apa ya, karena memang sewaktu stuck itu dan saya sudah nyari referensi kemana-mana, saya udah nanya teman-teman saya, udah nanya dosen pembimbing saya, dan jawabannya itu coba lagi, dan makanya saya memutuskan untuk apa ya, untuk refreshing lah sejenak gitu, karena tapi jangan terlalu lama ya, karena itu justru nanti akan menghambat tugas akhir kalian gitu nantinya. Nah, jadi tapi setelah stuck itu tiba-tiba ada aja gitu jalan untuk dapat apa ya, agar codingan itu berjalan kayak gitu. Nah, maka dari itu semua orang itu berbeda-beda ya caranya itu, caranya agar dapat menyelesaikan masalah. Tapi waktu saya menyelesaikan masalah seperti itu gitu. Ada satu lagi cara saya agar dapat nyaman lah gitu dalam mengerjakan tugas akhir, dan saya rasa banyak teman-teman di sini yang apa ya, yang mungkin merasakan kendala yang sama gitu seperti saya. Jadi saya itu suka kalau mengerjakan tugas itu di keramaian gitu. Kenapa? Karena kalau saya di kamar sendiri itu saya ngerasa
mau mau tidur aja gitu, bawaannya ngantuk kayak gitu. Nah, hmm, itu adalah salah satu cara kalian juga ya. Kalian seperti yang saya sudah bilang tadi, setelah mengumpulkan niat itu kalian juga harus mendapatkan apa ya, harus memposisikan diri kalian senyaman mungkin dalam mengerjakan tugas akhir kayak gitu. Kalau saya itu nyamannya di cafe misalnya. Nah, kalau kalian gimana kayak gitu? Misal kalian nyaman di kamar, kalian harus tenang kayak gitu, harus senyap suasananya, ya itu tergantung diri kalian masing-masing kan kayak gitu. Maka dari itu, coba posisikan diri kalian senyaman mungkin ya teman-teman, dalam mengerjakan tugas akhir ini kayak gitu. Oke, dan juga pesan saya sih, untuk teman-teman yang sedang mengambil tugas akhir atau yang akan mengambil tugas akhir, jangan lupa, ini wajib sih, jangan lupa kalian berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Yang Maha Kuasa, karena tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas akhir kayak gitu. Simpel sih kayak gitu. Nah, selain itu coba direnungin lagi bagaimana orang tua kalian sudah membantu kalian gitu sampai sekarang, sudah mendidik kalian, sudah membiayai kalian gitu sampai detik ini gitu. Nah, dan juga tetap semangat lah ya teman-teman semua, tetap semangat. Masih banyak obstacle ke depannya. Tugas akhir ini bukan apa ya, menurut saya bukan tantangan yang paling besar di hidup kalian, masih banyak tantangan lagi untuk kedepannya. Jadi anggap aja ini tuh adalah sepersekian persen dari masalah-masalah yang akan kalian hadapin di kehidupan kalian gitu di masa depan. Oke. Dan juga tetap semangat, jangan di awal-awal penulisan proposal aja semangat, harus semangat untuk bab 4, harus semangat untuk coding, harus semangat untuk ngumpulin data, harus semangat bagi kalian yang ingin publish jurnal misalnya, atau conference, atau HKI kayak gitu. Jadi itu aja pesan saya, tetap semangat dan ya sukses selalu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.